Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusner Tiksa dengan NIM 702001211112. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari tugas 3. Di mana soal pertama yaitu komposisi penduduk dapat juga disebut pengelompokan penduduk, dibagi dalam berbagai ciri dan karakteristik tertentu. Pernyataan tersebut benar atau salah? Jadi jawabannya yaitu benar. Karena dalam ilmu geografi, komposisi penduduk dianggap sebagai sebuah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Nah, untuk mempermudah penentuan dalam jumlah penduduk, komposisi penduduk disusun berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Misalnya berdasarkan demografinya seperti usia, jenis kelamin, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu nomor 2 dengan soal di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut, dan dapat kita lihat pada gambar di atas bahwa penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah opsi yang tepat karena komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat di gambar dalam bentuk diagram yang biasa disebut dengan piramida penduduk. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk termasuk tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda yang berarti angka kelahiran cukup tinggi. Bagian tengah piramida cembung dan bagian atas cenderung meruncing. Keadaan ini menggambarkan bahwa angka kematian menurun. Nomor 3 yaitu di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut. Jawabannya itu menurut pendidikan, karena dapat kita lihat pada tabel tersebut bahwa komposisi penduduk menurut pendidikan memiliki beberapa poin, diantaranya angka buta aksara. Sebagaimana dalam data BPS yang telah dijelaskan dalam tabel tersebut, yaitu persentase penduduk buta huruf. Selanjutnya nomor 4. Proranting untuk kelompok atau angka sisa yang tidak masuk dalam kategori data manapun. Misalnya data umur, ada yang tidak termasuk umur manapun, dikarenakan kesalahan dalam perolehan data atau hal lainnya. Pernyataan tersebut salah atau benar? Jadi jawabannya yaitu salah, karena pada teori Hensus, error menjelaskan adanya 3 kesalahan. Yang pertama itu kesalahan cakupan, error of coverage, yaitu kesalahan di mana tidak semua penduduk tercaca dan adanya yang tercaca 2 kali. Kedua itu kesalahan isi pelaporan, error of content, yaitu kesalahan pelaporan dari responden atau ketidakjujuran responden dalam mengisi belangko pernyataan sensus. Dan yang ketiga yaitu kesalahan ketetapan laporan atau estimating error, yaitu kesalahan pencatatan data penduduk yang menyebabkan kesulitan analisisnya. Hal ini terjadi dari petugas atau pelapor data. Selanjutnya yaitu nomor 5. Bagaimana cara mencari nilai yang dilingkari pada gambar tersebut? Di mana yang dilingkari pada gambar tersebut adalah sesudah proranting. Jadi,
Opsi yang benar di sini adalah perkalian R dengan angka sebelumnya. Karena dengan menggunakan faktor pengali tersebut, dapat dihitung jumlah penduduk setelah proranting untuk setiap kelompok umur dengan cara mengalikan jumlah penduduk sebelum proranting dengan faktor pengali R. Selanjutnya yaitu nomor 6. Berikut ini adalah variabel demografi yang dapat mempengaruhi komposisi atau struktur penduduk di suatu daerah tertentu. Jadi, opsi yang benar di sini adalah ketiganya benar, karena demografi juga memiliki variabel utama yang paling berpengaruh terhadap komposisi penduduk, yaitu fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, migrasi atau perpindahan, yang dimana fertilitas merupakan kemampuan berproduksi yang sebenarnya dari penduduk atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok perempuan. Kedua yaitu mortalitas adalah ukuran jumlah kematian umumnya atau karena akibat yang spesifik pada suatu populasi, skala besar suatu populasi per dikali satuan. Dan yang ketiga yaitu migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Selanjutnya nomor 7. Berikut ini adalah piramida penduduk Kabupaten Goa tahun 2015 dan 2010. Dari piramida tersebut, apakah terdapat perubahan dari tahun 2015 ke tahun 2020? Pada piramida penduduk di Kabupaten Goa dari tahun 2015 ke tahun 2020, bisa kita lihat bahwa tingkat kelahiran laki-laki itu meningkat. Tingkat kelahiran perempuan juga meningkat, walaupun tidak meningkat secara signifikan. Jumlah usia tidak produktif laki-laki lansia juga meningkat, walaupun tidak terlalu banyak. Sedangkan jumlah usia tidak signifikan perempuan lansia itu tidak berubah atau tetap dari tahun 2015 ke tahun 2020. Dan yang terakhir itu jumlah usia produktif laki-laki usia 15 sampai 19 itu menurun. Bisa kita lihat pada piramida penduduk tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 8. Piramida penduduk berikut ini menunjukkan jumlah penduduk usia terbanyak adalah salah satu rank usia produktif, di mana opsinya yaitu benar atau salah. Jadi yang benar di sini adalah opsi benar, karena dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa usia produktif diukur dari rentang usia 15 sampai 64 tahun dan non-produktif digolongkan berdasarkan rentang usia tertentu atau lebih dari 60 tahun. Dan penggolongan semacam ini termasuk dalam komposisi penduduk. Nomor 9. Pada tabel di bawah ini, mengapa kepadatan penduduk Kabupaten Goa lebih rendah daripada Kabupaten Takalar, padahal jumlah penduduk Kabupaten Goa jauh lebih banyak? Jadi opsi yang benar di sini adalah tabel tersebut salah hitung karena adanya kesalahan ketetapan laporan estimating error, yaitu kesalahan pencatatan data penduduk yang menyebabkan kesulitan analisisnya. Hal ini terjadi dari petugas atau pelapor data. Selanjutnya yaitu nomor 10.
pada tren laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 1971 ke tahun 2016 adalah terendah dari beberapa provinsi Sulawesi. Jadi Sulawesi Selatan lah yang nilai presentasinya yang paling rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Selanjutnya yaitu nomor 11. Jelaskan apa yang terjadi pada tren kasus penyakit malaria di Sulawesi Selatan. Apakah ada kategori ledakan? Menurut Anda, apa penyebab hal tersebut? Jadi yang terjadi pada tren kasus penyakit malaria di Sulawesi Selatan yaitu meningkat drastis. Pada tahun 2007 ke 2008 yaitu 2132 menjadi 11.319. Tetapi pada tahun 2009 tren kasus malaria kembali menurun menjadi 9.386. Pada tahun 2010 sampai 2013, tren kasus malaria memiliki kategori ledakan yang meningkat drastis, mencapai 55.893 pada tahun 2013. Adapun penyebab dari kejadian tersebut yaitu adanya gigitan nyamuk yang terdapat parasit malaria di dalam tubuh nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia. Parasit ini akan menetap dari organ hati sebelum siap menyerang sel darah merah. Parasit malaria ini bernama Plasmodium. Jenis Plasmodium bermacam-macam dan akan berpengaruh terhadap gejala yang ditimbulkan serta pengobatannya.